Eh, kamu tahu nggak kalau pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2020 itu minus, dan itu terburuk sejak 1998. Bener banget, Nan. Pandemi itu ngaruh banget ke perekonomian kita. Hampir semua negara, termasuk Amerika pun, itu kena kontraksi ekonomi. Yang nggak cuma dua, Vietnam sama Tiongkok. Apalagi pada kuartal 2 2020 itu minusnya sampai 5,32% loh. Tapi untungnya pada kuartal 3 dan 4 semakin membaik. Aku kemarin baca berita, perekonomian kita itu tahun ini udah membaik. Oh ya, menurut PwC mengatakan bahwa Indonesia ini berpotensi menjadi raksasa ekonomi global tahun 2050 loh. Bahkan menduduki posisi keempat setelah negara-negara populasi terbesar di dunia, yaitu Cina, India, terus Amerika Serikat. Kira-kira menurutmu negara kita mampu nggak ya menduduki ke posisi 4, mengalahkan Jepang dan Brazil? Ngalahin Jepang? Menurutku mungkin aja sih, asalkan pendapatan per kapita kita naik 3,1% per tahun dan penduduk kita bertambah 0,6% per tahun. Selain itu, Indonesia juga memiliki perekonomian terkuat di Asia Tenggara. Setuju, PwC juga mengatakan bahwa nilai GDP Indonesia di tahun 2050 itu bisa tumbuh menjadi 10.502 miliar US dollar berdasarkan purchasing power parity. Wih, keren ya? Tapi menurutku ada strategi-strategi yang harus kita lakukan biar kita bisa mencapai impian tersebut. Yang jadi fokus Indonesia pada waktu dekat ini adalah penanganan pandemi, biar gimana caranya cepat selesai. Karena pandemi COVID ini bikin daya beli masyarakat turun, penghasilan masyarakat nggak seperti sebelumnya. Mereka lebih strict dalam membelanjakan uangnya sekarang. Nah, penurunan permintaan komoditas ini secara otomatis menurunkan juga tingkat produksi. Jadi, perlu ada penanganan yang efektif dan efisien, sehingga dampak ke ekonomi ini bisa diminimalisir. Betul banget, Ham. Pandemi ini emang berdampak banget sih. Tapi menurutku, Indonesia ini mempunyai penduduk yang banyak dan belum optimal diberdayakan. Jadi kualitas SDM itu harus lebih ditingkatkan untuk menarik investor dari luar negeri, terutama dalam bidang inovasi teknologi, biar kita bisa bersaing dengan negara maju. Infrastruktur di Indonesia juga harus merata dan memadai. Iya, bener banget. Selain itu, untuk strategi jangka panjang untuk mencapai kemajuan ekonomi, ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti Bank Sentral harus independen dan kredibel dalam menentukan suku bunga acuan, karena itu akan menjaga nilai tukar rupiah dan juga inflasi. Kemudian, kepercayaan pasar yang tinggi juga harus dijaga dengan cara menjaga fundamental ekonomi Indonesia. Kalau menurutmu gimana? Menurutku, Indonesia harus memiliki regulasi lingkungan hidup yang efektif. Lalu, instansi pemungut pajak juga harus efisien dan adil, dan harus ada pemerataan kesenjangan sosial. Oh iya, ada lagi nih yang penting, yaitu hak intelektual. Kita ini kan terkenal sebagai bangsa yang kreatif, tapi kita suka lupa mendaftarkan hak kekayaan intelektual kita ke lembaga yang mengurusinya. Contohnya, kita udah punya batik yang diakui secara internasional sebagai warisan budaya. Kita juga punya yang lain, misalnya tenun. Nah, hal-hal kayak gini harus diperjuangkan oleh negara kita dan menjadi barometer kemampuan kita untuk mempertahankan nilai-nilai ekonomi dari produk Indonesia. Semoga ya, negara kita bisa jadi raksasa ekonomi dunia di tahun 2050. Amin. By the way, kita belum kenalan ke teman-teman nih. Oh iya, halo teman-teman, nama aku Ilham. Dan aku Intan. Kami dari peserta Latsar CPNS 2021 dari BDK Palembang. Terima kasih udah nonton video kami ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.